Please Pak Prabowo, Anda 5 tahun jangan ikut-ikutan menyimpan di bawah karpet. Buka semua ke atas supaya itu selesai. Dan dia bisa tenang menjadi presiden yang berbeda dari presiden yang sebelumnya. Menurut Hasto, ada uang 11 triliun ya, yang dikirim ke DPR ketika undang-undang itu mau diganti. Tolong jelaskan nama saya. Apakah mereka independen dari sisi pemberantasan korupsi kalau pakai definisinya Hasto? Kita nggak tahu siapa yang terima itu. Nggak mungkin itu diserahkan hanya di satu komisi saja gitu. Kamu men, bener nih, bos Anda jual beli tanah. Anda bisa ngejelasin nggak dari 0,1% bisa ke 2% ke China? Itu aja udah. Masa itu soal beli tanah, bro? Iya kan, kalau soal beli tanah ini soal teknis. Jadi ini udah mulai diarah-arahin ke orang lapangan ini kelihatannya. September 2019 itu kita tersangkakan satu yang terkait dengan Petrol ini. Itu sampai sekarang belum diadilin tuh, belum dipanggil-panggil tuh. Padahal itu udah kita lakukan penindakan ketika itu. Kasus Blok Medan, udah semua orang laporin nggak di follow up. Kurang apanya udah disebut di pengadilan kok. Nah, ini kemudian ada kasus Bobby lagi. Bagaimana sebenarnya kita bisa menegakkan hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, KPK yang adil, KPK yang bermanfaat. Nah, itu jadi pertanyaannya. Sehingga orang bilang, oh pantas Pak Prabowo mengubah strategi, sekarang diserahkan ke kejaksaan dan seterusnya. Oke, itu kebijakan nasional. Berantas korupsi, kalau antum nggak sustainable, Saitonnya datang 7 kali lebih jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa. Kembali bersama saya Pombida Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K. Podcast hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Susah agak kocak lagi nih, karena kita bakal yang kritis dan yang serius. KPK belakangan ini banyak menunjukkan prestasi di dalam konteks OTT. Lagi-lagi beberapa kepala daerah bisa di OTT dan modusnya begitu-begitu aja. Memang canggih kelihatannya, tapi kalau begitu-begitu aja berarti KPK tinggal ngelihat suatu pola kejahatan yang memang udah umum kayak begitu berulang dan tinggal diambil saja gitu ya. Tapi di dalam konteks penanganan masalah korupsi yang lain, contoh soal misalnya yang melibatkan adanya pasal 2, pasal 3, itu menunjukkan bahwa pejabat yang dituntut itu kadang-kadang juga ya dipertanyakan gitu. Kenapa? Kok sampai dia kena kasus? Misalnya contoh soal adalah kasusnya Ibu Karen dan juga terakhir ASDP misalnya. Ya, pembuatan suatu kebijakan di dalam konteks instansi itu mungkin dipengaruhi oleh faktor luar yang kadang-kadang juga menyebabkan terjadinya kerugian di dalam institusi tersebut. Nah, ini mari kita dalami lebih jauh. Sebetulnya ada apa dengan KPK? Apakah KPK kehilangan kepandaian di dalam konteks memberantas korupsi ini? Atau memang terlalu banyak kasus yang beredar di sana sehingga memang terkesan harus tebang pilih lah katakan. Di studio sudah ada narasumber yang luar biasa dan juga mantan komisioner KPK, Bapak Saud Situmorang. Apa kabar Bang? Luar biasa. Thanks ya, dikasih waktu. Oh, saya yang seneng banget nih Abang bisa datang ke sini nih. Karena saya udah lama pengen nyinggung-nyinggung urusan ini. Kalau menurut saya ya kita perlu singgung lah. Karena jangan sampai nanti satu-satunya lembaga yang memang sebenarnya kita harapkan dalam konteks memberantas korupsi ini secara kredibel, makin lama makin turun terus. Nah, jadi kita harus jail-jailin dikit supaya lebih cerdas, lebih baik. Nah Bang, jadi sebetulnya kalau dalam konteks OTT saya kasih jempol deh. Tapi kan ini modusnya juga gitu-gitu aja. Nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit. Lagi-lagi masalah malak, masalah proyek yang diminta duit. Modusnya dari tahun ke tahun gitu-gitu. Iya, itu masih tinggal nungguin aja, sadap-sadap dikit. Ya Abang lebih tahu lah ya prosesnya. Diintervensi, masuk situ, ketangkep, pas setelah terima, gitu kan. Jadi nggak ada yang luar biasa lagi. Nah, saya tuh pengen ada sesuatu yang luar biasa gitu dari KPK. Memang kita tahu ya bahwa di undang-undang yang baru itu terkesan dilucuti. Tapi kan kalau dulu mungkin punya nuklir lah.
Tapi sekarang bukan nggak punya senjata. Saya pikir masih ada senjata lah. Kalau dulu nuklir mungkin sekarang ya minimal ada senjata-senjata otomatis gitu yang bisa dipakai juga gitu sebenarnya. Tinggal bagaimana kepandaiannya. Kan nggak perlu pakai nuklir terus juga kita memberantas korupsi. Nah, yang pertama saya ingin tanyakan, rasa tebang pilih ini semakin terasa terus terang saja kalau kita lihat dari sisi luar ya. Apakah ini memang, mohon maaf, ada arahan kah gitu secara politis misalnya gitu? Atau ini memang terkesan, bukan terkesan, maksudnya secara nyata di dalam itu terlalu menumpuk kasus sehingga memang ya pertama mungkin kekurangan SDM, kekurangan sumber daya yang lain, misalnya dana dan lain-lain. Nah, itu gimana ceritanya Bang kira-kira? Silahkan. Iya, jadi memang pertama kan dari awal saya di dialog sebelumnya juga di forum ini, bahwa yang rusak itu kan di KPK itu nilai. Values. Values-nya. Values itu di sana itu ada 9 nilai. 9 nilai ini doktrin pertama. Ketika kita masuk di KPK, kita diinduksi. Ya. Diinduksi itu maksudnya supaya orang kayak magnet dikasih besi-besinya jadi magnet. Terdoktrin. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, dan seterusnya. 9 nilai itu antum harus pegang. Kalau enggak pasti kena tegur sama pengawas internal. Saya salah ngomong di TV hampir dipecat. Ya kan? Jadi maksud saya gini loh. Sekarang nilai-nilai itu kalau kita telusuri satu-satu, KPK sudah masih jujur nggak? Peduli nggak? Mandiri nggak? Tadi kan udah bicara di remote-remote tuh. Disiplin nggak? Disiplin nggak mereka itu? Berani nggak? Sederhana nggak? Adil nggak? Dan seterusnya. Ya kan? Nah, jadi nilai itu yang dirusak dengan undang-undang KPK yang baru. Ketika kemudian itu rusak, nilai itu rusak, Anda mempunyai struktur, strategi, punya staf, mau diganti-ganti orangnya, strukturnya diganti-ganti, nggak akan membuahkan apa-apa. Itu strategic management bilang begitu. Undang-undang itu menghilangkan nilai-nilai itu? Oh, by definition, value-nya juga yang dirusak. Value-nya? Iya, nilai. Karena kan di situ Anda bagian dari pemerintah. Itu kan how can you define that you are jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil ketika Anda bagian dari seseorang di sono gitu. Mandirinya hilang, disiplinnya hilang, sederhananya apalagi. Ada yang naik helikopter kan tuh? Ya kan sederhana tuh kan ditegur kan. Nah, menjadi masalah adalah Dewas ini sekarang bisa bikin apa untuk mengawasi ini? Dulu Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat tuh jadi satu di situ. Dia mengamati kita day by day. Any kind of word coming from my mouth, they observe me detailedly. Jadi Saud ini ngomong apa di media gitu. Saud ini berbuat apa di luar. Terus kemudian setiap jalan tuh, jadi gerak-gerak kita diikutin. Nah sekarang kan coba aja kalau dia bilang penelitian WUS saja tahun awal 2025, sebelumnya dibantah. Masukin dong, ini dia nggak konsisten ya. Itu sebenarnya bisa ditegur juga tuh. Kok beda nih statementnya? Yang satu ngomong gini, yang satu ngomong itu. Itu aja udah baru kita masuk fokus itu gitu. Nah sekali lagi kalau sekarang kan kita ini kan sebenarnya dengan Nepal itu bedanya cuma 3. Nepal itu 34, indeks persepsi korupsinya. Indonesia 37. 34 itu terjadi ketika saya meninggalkan KPK, indeks persepsi korupsi itu 40. Kita doublein tuh OTT waktu itu, naik 40. Diganti undang-undangnya, jatuh sekelas Nepal, angka 34. Angka 34. Ada lucky blow buat Prabowo, saya nggak ngerti kenapa. Tiba-tiba dari 34 ini begitu Prabowo dilantik Oktober, Januari tahun ini dia naik jadi 37. Bagus dong berarti. Bagus. Jadi ada sinyal bagus buat Prabowo yang mungkin pasar percaya sedikit ya, sehingga kemudian naik 3. Itu keren loh. Dari 34 ke 37. Jadi maksudnya gini, dengan situasi yang nggak jauh beda dengan Nepal ini, bro ngarapin apa dari KPK? Karena dia bekerja, dia digaji untuk penyelenggaraan negara. Itu indeks itu hanya untuk KPK atau penegakan hukum secara menyeluruh? Maksudnya Kejaksaan Agung juga? Secara keseluruhan. Karena 9 lembaga yang menilai itu, jadi mulai dari cara kita berdemokrasi dapat 22, itu varietas demokrasi, ya kan? Ada anak nggak cukup umur jadi presiden, itu dinilai. Dapat kita 24. Jadi 9 lembaga ini, varietas demokrasi, and Economic Intelligence Unit, World Economic Forum, World Justice Project, kalau Economic Risk Consultancy, versi 9 lembaga ini dirata-ratain keluarlah angka 34 tahun ini. Ya, apa yang dinilai?
cara polisi bekerja, cara hakim bekerja, pegawai negeri bekerja, cara kita bersaing, cara kita menginikan dana masyarakat, presidennya dinilai, pemimpin nasional dinilai, pemimpin lokal dinilai. Nanti saya share ini. Wapres dinilai ya? Oh semua dong, sudah pasti. Makanya ketawa-ketawa aja. Ini Wapres kayak begini, gimana? Karena yang dinilai ke pemimpin pusat sampai daerah. Jadi OTT di daerah ini juga nanti memberi warna terhadap indeks ini. Saya khawatir nanti Januari tahun depan akan diumumkan lagi, apakah Prabowo memberi janji sehingga kemudian dari 34 saat ini, dari 34 saat ini bisa naik gitu ya kan? Apakah bisa naik menjadi 37 ya, 37 hari ini 37. Bisa naik jadi 40. Misalnya mendekati Malaysia 50 gitu. Nah itu kita lihat. Jadi secara keseluruhan, indeks persepsi korupsi itu menggambarkan bagaimana Indonesia melakukan apa yang disebut good governance. Kontribusi KPK ke indeks itu seberapa besar? Sangat tinggi. Karena dia kan yang disebutnya sebagai koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, dan penindakan kan dia disebutnya trigger mechanism, men-trigger kejaksaan, men-trigger yang lain-lain. Hari ini orang udah mulai bicara mengenai kasus Petral yang diselesaikan oleh kejaksaan. Tadi pagi saya ditanya salah satu TV, bila perlu dokumen yang dari KPK yang di Kordamenta meneliti itu, serahkan semua kejaksaan. Karena apa yang dilakukan oleh KPK kemarin, September 2019 itu kita tersangkakan satu yang terkait dengan Petral ini. Itu sampai sekarang belum diadilin tuh, belum dipanggil-panggil tuh. Padahal itu udah kita lakukan penindakan ketika itu. Jadi artinya kalau kita melihat bagaimana KPK bekerja ini, mereka itu hanya ya biasa-biasa aja. Terus kemudian nggak ada sesuatu added value yang di-create sebenarnya. Kalau bahasa sederhananya, loh jadi kalau gitu Anda menciptakan nilai apa dong? Iya kan kalau kita bicara nilai tadi. Nilai kejujurannya apa benar, kemudian ada kasus ASDP menjadi pertanyaan, dikaitkan dengan pasal 2, pasal 3 tadi itu. Betul. Memang pasal 2, pasal 3 ini sering menjadi masalah karena memang KPK itu targetnya itu penyelenggara negara. Yang bikin kita paling sebel itu, Mas, bahwa kalau umpamanya kita bicara pasal 2, pasal 3, itu saya seringkali dalam paparan-paparan pasal 2, pasal 3 ada kerugian negara. Nah, karena salah kebijakan. Betul. Tetapi kickbacknya nggak ada. Kalau kickbacknya nggak ada, jadi bro. Maksudnya nggak ada gratifikasi kan? Nah, itu sulit tuh. Makanya. Itu sulit kalau tidak ada kickbacknya. Bagi KPK bahkan jaksa-jaksa itu suka bikin sebel. Saya to be honest sebel. Ya negara rugi. Terus gimana tuh? Nggak balik juga duitnya. Iya nggak ada kickbacknya kan. Jadi maksud saya. Pasal 2, pasal 3 ini memang akhirnya diributkan orang. Jadi ada yang bilang kalau bisa pasal itu dihapus, udah kita fokus ke kickback aja. Jadi nggak ada soal kerugian negara. Pokoknya kalau ada kickback dia harus dihukum. Bahkan beberapa bekas-bekas mantan KPK juga mulai nuntut ke MK untuk kemudian kita fokus di kickback aja. Jadi nggak ada rugi negara karena ada kebijakan ini apa yang disebut sebagai business judgment rule kan. Betul, nah, business judgment rule ini kan pertimbangan bisnis. Betul. Ternyata kita salah estimasi atau gimana konsultan kita juga nggak benar sehingga barang yang kita beli bikin kita rugi. Bener. Tapi gue sebenarnya nggak ngambil Pak katanya. Iya. Nah makanya orang akhirnya mikir ya udahlah supaya kita mengamankan pakai saja yang namanya pasal penyuapan. Itu memang masih debatable. Tapi bagi saya agak sulit bagi kita karena KPK itu sasarannya penyelenggara negara. Dia kalau nggak ada pasal 2, pasal 3, dia hanya ngarapin ya begitu kita yang menunggu suap. KPK ini harus di-challenge. Bro, saya dulu selama 4 tahun di sana, paling seneng saya sama ICW. Karena ICW itu gebukin saya terus. Betul. Ketika saya digebukin, gue kan mikir. Hampir tiap hari unjuk rasa di bawah. Iya kan? Jadi kita kan harus di-challenge. Memang kayak begitu. Ketika nggak di-challenge, ketika kita mulai ngelihat ya percuma lu. Jadi bisnis as usual kan? Yes gitu. Ya buktinya coba kasus Blok Medan. Udah semua orang ngelaporin nggak di follow up. Kurang apanya udah disebut di pengadilan kok. Ini kemudian ada kasus Bobby lagi. Itu kan sudah dilaporin semua gitu. Itu dia. Jadi maksud saya gini loh. Saya belum mau masuk situ sebenarnya, tapi Abang udah nyebut nih. Jadi. Iya, tapi maksud saya gini. Ada satu yang memang kita harus pertanyakan sekarang bahwa loh
Kok kemudian bagaimana sebenarnya kita bisa menegakkan hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, KPK yang adil, KPK yang bermanfaat? Nah itu jadi pertanyaannya. Sehingga orang bilang, oh pantas Pak Prabowo mengubah strategi, sekarang diserahkan ke kejaksaan dan seterusnya. Oke, itu kebijakan nasional. Tapi kalau memang kita kembali ke piagam PBB yang udah kita tanda tangani, harus satu badan yang benar-benar independen, itu kan sudah nggak ada. Dia udah bagian dari pemerintah. Jadi kita sebenarnya membantah piagam PBB yang sudah kita tanda tangani. Iya. When you are part of the government, bagaimana Anda bisa menjalankan Anda independen? Sementara korupsi itu kan penyelenggara negara. Korupsi itu pemerintah gitu. Itu yang saya bilang. Oke, Pak Prabowo please bikin perpu aja, beresin aja ini KPK supaya kemudian selesai Anda tahun 2029 Anda menimbulkan kesan yang baik. Keren. Jangan Anda simpan semua di bawah karpet. Iya. Kan? Ini kan Indonesia, yang paling bahaya dari Indonesia ketika seseorang berkuasa disimpan di bawah karpet dan ketika dia tidak berkuasa masih disimpan di bawah karpet. Sangat berbeda dengan Malaysia. Oke, you boleh simpan di bawah karpet ya, tapi ntar loh. Kita lihat 1MDB, lihat Korea, Korea 3 presiden, memang waktu berkuasa disimpan di bawah karpet semuanya. Tapi begitu dia nggak berkuasa itu diangkat semua. Indonesia beda, mau dia berkuasa mau nggak itu di bawah karpet semua gitu. Nah ini yang saya bilang. Anda tidak akan bisa mengharapkan apa-apa di pemberantasan korupsi. Karena apa? Ketika Anda simpan di bawah karpet seperti sementara peristiwa pidana yang sudah terjadi, itu nggak adil dan rakyat tuh bikin sebel. Ya kan? Contohnya WUS, IKN, dan itu kan simpan di bawah karpet. Itu nggak boleh. Kalau Perpu itu memungkinkan nggak? Maksudnya begini, ini kan Perpu itu hanya sebetulnya logika Perpu dikeluarkan kalau memang ada urgensi. Ya urgensi ini dong. Urgent banget nih. Bro, kamu satu kelas sama Bukan, Nepal. Ini kan saya harus bertanya, harus gali dong. Anda 3 langkah satu kelas sama Nepal nih, nggak emergensi itu. Oh iya. Nepal udah kayak begitu. Nepal udah begitu ya. Bukan emergensi lagi. Cuman rakyat kita ini kan dia tak dalam hati juga kita kan hidup di Indonesia. Jadi bukan urgensi, emergency. Udah sangat. Dan Prabowo kan hampir 26 kali ngomong. Iya. Bahkan salah satu pidato di PKS itu yang paling yang menurut saya berdiri menurut saya. Bahwa begitu luar biasanya korupsi di negeri kita. Dia kan sudah statement itu. Terus kemudian KPK nganggap ini biasa-biasa. Biasa-biasa itu maksud saya gini loh. Bawalah semua kepastian hukum tadi. Dalam hal ada terjadi case-case yang Anda ragu. Karen kayak atau kasus apalagi SDP. Itu Anda harus buka. Anda harus challenge, Anda harus berani di-challenge untuk menjelaskan ke publik bahwa sebenarnya ini loh pertimbangannya. Dan menjadi agak lebih sulit kalau hakim nanti tidak bisa menentukan case ini. Karena dulu ada sebutan, setiap barang yang dibawa oleh KPK siapa aja diembat. Nggak bisa kayak gitu. Berarti hakim juga kok takut sama KPK, nggak ada urusan. Saya senang di-challenge sama hakim. Bahwa yang kita bawa ini adalah barang yang prudent, yang disitulah yang akan menaikkan indeks persepsi korupsi itu. Saya bisa salah bro, saya punya konflik kepentingan juga bisa. Apalagi sekarang potensi di remote controlnya itu tinggi karena you part of the government. Saya pengen masuk situ sebenarnya. Zaman dulu abang sih nggak bisa ya sama sekali ya. Iya kita kan Pak Agus pernah cerita tuh tentang yang dipanggil Pak Jokowi. Iya disuruh hentikan. Hentikan itu nggak bisa jalan terus. Kita lawan kan. Nah kalau sekarang nggak mungkin tuh ya. Ya karena dia bagian dari pemerintah, jangan-jangan dia nggak bergerak kalau nggak ada sinyal dari pemerintah. Tapi kalau dia punya integritas kan sebenarnya bisa bang? Sebenarnya iya, dengan undang-undang yang sekarang saja dia sudah memiliki apa yang disebut sebagai Anda penegak hukum, gunakan logika, nalar argumentasi Anda. Kan hukum tuh di situ. Iya. Nggak usah dulu kita bicara pasal 2, pasal 3, kemudian di bawah kekuasaan. Kurikulum sarjana hukum Anda itu, kalaupun Anda nggak kurikulum, Anda baca AI aja, AI protes sama Anda itu. Iya nggak bro? Benar. Iya, nggak usah lah. Jadi maksud saya, ketika kemudian hukum itu tidak dibuat menjadi pasti adil dan bermanfaat, ketika apalagi kemudian pada bagian lain kita masih berharap KPK, ya kan? Ya. Nah, cara menyelesaikannya kan kita hanya bicara indikasi-indikasi. Indikasi cara menyelesaikan WUS, indikasi kasus-kasus di daerah. 8.000 surat itu OTT tahun ini aja baru berapa coba? Kami dulu bisa sampai 30, kita doublein bila perlu gitu. Karena basically masyarakat di bawah belum berubah. Sedangkan penindakannya sangat begitu tipis. Itu menunjukkan bahwa Anda belum perform di situ. Kasus-kasus kepala daerahnya clear ya?
awalnya mungkin dari anak buah bisa langsung ke atas. Yes, itu pasti. Kecuali yang satu itu, yang tadi abang sebut. Iya, iya. Kasusnya Bobby. Iya. Maksudnya bukan Bobby sih, anak buahnya itu. Iya sih. Harusnya kita logikanya kan terkait itu. Oh ya, kan, udah disebut oleh di pengadilan udah disebut. Sebut sama dianya kan. Sampai kemudian sejumlah media membuka itu lebih detail lagi. Bahkan beberapa analis di media, kenapa dia milih jalan di sono, padahal jalan itu nggak ada alasan untuk dibuka. Terus orang mikir, kayaknya katanya di sana bakal ada pertambangan. Jangan salahkan masyarakat berpikir gitu dong. Kita kan dididik untuk menggunakan logika nalar kita. Ngapain juga bangun jalan ke sono kalau masyarakat nggak ada di situ? Satu media kan bilang begitu. Baru ternyata di situ ada pertambangan yang mau dia buka. Nah, tambang lagi ini kan gitu. Tapi maksud saya, ketika kemudian banyak framing-framing kayak begitu, kepastiannya harus dibangun. Kepastian itu ada di tangan KPK. Bangun dong, jangan biarkan. Cari buktinya, cari semuanya. Jangan berspekulasi kayak begitu. Jadi ini yang maksud saya, kembali lagi, kalau melihat daripada jalan yang terbaik, Prabowo bikin perpu kembalikan KPK, supaya KPK bisa menchallenge kejaksaan, kejaksaan juga bisa menchallenge KPK, dan saling check and balance satu sama lain. Nanti lain hal kalau umpamanya kita pingin korupsi ditangani oleh satu lembaga, itu soal lain. Tetapi jangan lupa pegang PBB sudah mengasyaratkan Indonesia harus punya satu badan. Jadi sekali lagi kalau kita kembali ke KPK. Ini bagus nih, kita ingatkan lagi ya masalah piagam PBB itu ya. Iya, itu harus dipegang karena itu udah kita tangani dan udah kita ratifikasi. Bahwa harus ada satu badan yang dulu kan orang bilang itu zaman siapa ya diratifikasi? Itu zaman SBY itu. SBY ya. SBY besannya dimasukin sama dia. Iya kan? Jadi tidak ada intervensi lah. Bukan dia yang masukin, tapi dia tidak intervensi. Iya, artinya kan nggak mungkin juga kan walaupun dia sedih, katanya ibu tuh nangis katanya waktu itu kan. Iya. Tapi kan itu satu sinyal sebenarnya. Betul. Kalau dia mau telepon kadang mikir juga ya, independensinya jaga lah ya. Iya, itu maksud saya. Jadi sekali lagi kalau memang kita mau, jalan terbaik memang harus bikin perpu, Pak Prabowo. Perpu ya? Iya. Tapi gimana? Bagaimana dengan sumber daya manusia? Maaf nih, saya harus bertanya. Karena kan Perpu itu satu hal. Tapi kan yang sudah terpilih sekarang ini apa perlu ada pemilihan ulang atau gimana? Menurut Abang gimana? Mohon maaf nih ya, saya harus ngechat. Kan pemilihan zaman Abang dulu dengan yang sekarang ini kan agak banyak intervensi yang sekarang saya dengar terakhir itu. Nah, itu menurut Abang gimana? Apakah perlu ada pemilihan baru? Mekanismenya kelihatannya tetap sama yang dulu, mereka bentuk pansel. Cuman yang periode yang ini sekarang ini, itu kan panselnya harusnya dibentuk oleh Prabowo, tapi pansel itu dibentuk oleh Jokowi, yang kemudian itu dianggap sebenarnya tidak legal, bisa di-challenge. Karena itu MK juga udah bilang bahwa satu periode itu bersamaan Anda membentuk panselnya. Panselnya yang lalu kan berarti sekarang ini mereka ilegal sebenarnya. Karena itu kan panselnya dibentuknya pada zamannya Jokowi, seharusnya di eranya Prabowo. Jadi gitu. Bisa di-challenge tuh bisa di-challenge sebenarnya gitu, bisa diperdebatkan. Jadi perpunya diganti, diadakan pemilihan ulang gitu. Bisa juga. Tetapi kalau memang itu nanti pilihannya Prabowo, ya oke lah. Yang penting saya udah janji sama masyarakat, aku udah janji berapa kali kejar kemanapun oleh siapapun sampai ke Antartika. Di Antartika. Tapi kan ini yang KPK yang ngejarnya paling yang ngejarnya ke Riau, ngejarnya ke Ponorogo gitu kan. Sebenarnya nggak usah ngejar-ngejar soalnya di Jakarta juga banyak kan gitu. Nggak usah sampai. Tapi kan pejabat lebih banyak di sini daripada di daerah ya. Tapi dia nggak bisa menafsirkan perintah Prabowo itu menurut saya bahwa sebenarnya nggak ada alasan dia untuk mengencangkan speed mereka dan SDM mereka. Katakanlah kalau SDM-nya sekarang terbatas. Ya, kalau saya selalu mengambil contoh di Malaysia ada 3 blok, mereka bekerja di situ. Kita kan baru 1 blok bedang Gedung Merah Putih. Waktu saya di sana dulu aja itu udah penuh. Saya pikir nggak akan nambah lagi itu pegawainya. 8.000 surat bro setahun. 8.000 surat. Pengaduan tuh ya. Rata-rata begitu. Dan itu bukan orang-orang Sableng ngirim surat itu. Pakai bukti segala gitu juga. Iya, ada yang tanpa bukti juga, ada yang tapi kan itu bisa diklarifikasi, katakanlah aja 10%. Itu berapa? Sekarang kan ada AI, Bang. Sebenarnya bisa terbantu juga di dalam konteks memilah referensinya. Betul. Tinggal di-scan aja. Cukup nggak ini buktinya untuk kita naikin? Dia tinggal tidur aja begini, ini Pak lebih ini selesai. Tapi kan AI itu kayaknya jadi punya hanya Gen Z aja kan? Padahal belum bisa dimanfaatkan tuh. Untuk jadi referensi ya, jangan untuk memutuskan atau untuk menganalisa. Di negara luar kan ada banyak kerjaan-kerjaan dipangkas sudah mulai. AI kan mesti pakai makan siang. Apa? Manusia pakai makan siang. AI 24 pakai listrik pakai listrik. Iya. Bang, kalau misalnya, mohon maaf nih, kalau Perpu itu diimplementasikan, ini menarik juga nih ide Perpu ini kalau menurut saya.
berarti dikembalikan lagi ke yang sebelumnya aja ya kira-kira. Ya, Kok ruang lingkupnya gitu ya? karena gini, Atau buat sesuatu yang baru, ada ditambahin yang perlu baru gitu. boleh ditambahin, tapi overall yang paling penting adalah dia mengembalikan independensinya. Which is itu yang diragukan selama ini kan. Anda bisa bayangkan bro, menurut Hasto ada uang 11 triliun ya, yang dikirim ke DPR ketika undang-undang itu mau diganti. Hasto yang bilang kan. Nah sekarang 70% anggota DPR itu masih ada yang lama loh, DPR yang sekarang ini. 70% itu masih mereka tuh. Tolong jelaskan nama saya. Apakah mereka independen dari sisi pemberantasan korupsi kalau pakai definisinya Hasto? Kita nggak tahu siapa yang terima itu. Nggak mungkin itu diserahkan hanya di satu komisi saja gitu. Ya pasti di paripurnanya lah itu. Iya kan? Nah, jadi maksud saya common sense kita untuk mengatakan, please Pak Prabowo, Anda udah bikin statement, Anda serius, bikin perpu saja, untuk kemudian mereka saling check and balance satu sama lain, KPK dikembalikan, supaya dia menjadi koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan lagi, men-trigger semuanya. Dalam hal strategi sekarang berubah diserahkan ke kejaksaan, oke itu pilihannya Pak Prabowo, Anda presiden sekarang. Tapi yang kita mau sekarang kan kita selesai di tahun 2029, indeks persepsi korupsi kita minimal di atas Malaysia. Wah itu baru Prabowo keren, Jangan di bawah Malaysia, sekarang di bawah Timur Leste. Pasti kan mau nih Pak Prabowo, mau nih kalau kayak begini. Iya itu maksud saya, dia bikin aja, udah jebret. Oke. Paling dia sama yang lalu lah ya. Oh ya. Paling tidak sama yang sebelumnya itu undang-undangnya ya. Ya kalau mungkin alasan anggaran karena untuk rekrutmen baru mungkin agak sulit. Kalau orang-orang yang sekarang ini, saya sih bukan meragukan tapi kita mau menilai ya. Dengan independensi akan lebih berani nggak Bang? Oh iya pasti. Pasti itu ya. Saya alami saya sendiri kan. Saya berada di sana. Yang bagaimana kita memutuskan ketika penyidik mulai memaparkan case yang melibatkan high profile person di situ, ya kan? Itu kan dalam hati saya kalau saya nggak independen, ini kan orang-orang di sini kan di mana-mana aja ada pengkhianat bro. Ada klik-kliknya lah, ada aja. Tahu-tahu informasi udah di luar aja. Itu udah mulai bahas ini. Walaupun si Saud tuh katanya kan gitu kan. Kalau dulu nelpon gue bentak tuh ajudan. Awas lo ya kok terima telepon lagi. Gue tahu nih seseorang lagi nelpon ajudan tuh, gue mau bicara sama seseorang gitu. Gue marahin tuh ajudan tuh. Karena itu berbahaya saya bilang. Kalau sekarang apa berani seperti itu? Karena you pada udah government man. Jadi sekali lagi saya katakan oke, terjadi juga di ASEAN. Yang saya bilang tadi di bawah karpet. Di ASEAN juga kayak begitu badannya. Sama Perdana Menteri juga ya sowan, menghargai dan sebagainya. Tapi once dia tidak berkuasa, ini diangkat ke permukaan semua. Betul. Beda sama kita. Jadi kita jangan kita mengikuti seperti Malaysia dong ketika nggak berkuasa kemudian diangkat ke permukaan. Walaupun itu pun nggak jalan sebenarnya. Itu pun sebenarnya lumayan. Tapi sebenarnya bukan di situ. Anda berkuasa nggak berkuasa, naikkan ke muka karpet. Iya dong. Jangan ada karpet kalau iya, bila pun nggak ada karpet. Ini kan masing-masing punya karpet juga nih. Selain karpet besar bro, masing-masing punya karpet kecil, semua tuh. Nah itu yang agak sulit gitu. Jadi makanya saya filosofi ini harus dipahami oleh Prabowo. Anda jangan ikut-ikuti kan menyimpan di bawah karpet. Nah Anda nggak berkuasa nanti dikejar-kejar juga. Buka semua ke atas karpet. Buka bila perlu langsung nggak ada karpet-karpetan. Nah, salah satunya adalah perpu itu yang membuka karpet-karpet itu. Buktinya kasus IKTP kalau kita nggak kencang begitu di bawah karpet semua kan. Sampai hari ini di bawah karpet juga aku rasa. Itu salah satu contohnya. Iya. Bang, kalau dari konteks banyaknya kerjaan itu, misalnya, mohon maaf nih, ada 1000 kerjaan nih. Maksudnya ada 1000 kasus. Nah, abang milihnya gimana? Ini kan maksud kita bicara proses di internal ya. Ini terlepas daripada orang kapasitasnya gimana. Itu 1000 itu kan ribet juga kan. Nah, abang memprioritaskan itu gimana tuh? Kalau zaman dulu lah. Kalau lihat dari pertamanya masuk itu kan selalu masuk di pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat itu dulu itu dia jadi satu dengan pengawas internal. Jadi pengawas internal dan pengaduan masyarakat jadi satu. Jadi salian dia ngawasi internal, dia menerima pengaduan dari masyarakat. Nah di situ timnya, bahkan di situ sudah mulai kelihatan tim-tim yang nanti ikut di dalam OTT. Karena dia menguasai awal. Ketika dia mulai baca,
Itu kan dia mulai kelihatan siapa berbuat apa, di mana, kapan, terus bagaimana kaitannya. Setelah melihat mereka ada 2 bukti yang cukup, mereka paparan ke pimpinan. Oke, kita mulai penyelidikan. Nah, tentu semuanya dikaitkan dengan kelengkapannya. Kalau semakin jauh, mungkin dari satu daerah, ya mereka harus lebih banyak berkunjung ke daerah. Umpamanya kasusnya di Papua. Karena mereka kan begitu laporan masuk, dia kan harus ketemu pelapor. Nggak mungkin nggak ketemu pelapor. Pelapor kita juga curiga kalau hanya ngejelek-jelekin gubernur. Nah, itu kelihatan dari laporan. Ini umpamanya lawan politiknya ini. Itu anak-anak di sana udah paham itu. Apakah masih seperti itu saat ini? Don't ask me please. Bisa saja berubah. Bisa saja dia pilih. Because he is part of the government, man. Dulu enggak kan? Jadi kita enggak ada urusan semua hijau, kuning, biru, dan seterusnya. Iya kan? Nah, sekarang bisa aja berubah gitu loh. Nah, oleh sebab itu, setelah kemudian dia paparan, menjelaskan ke kita, oke, mulai. Bisa kita bisa bayangkan tuh. Nah, ketika diputuskan penyelidikan, nah di situ sudah dimulai ya. Apa yang kita sebut tapping, surveillance, dan seterusnya. Dan kalau kemudian peristiwa pidana itu sudah terjadi, ya kemudian itu dipelajari, biasanya terjadi lagi. Sama yang Riau baru ini kan 3 kali nih. Serah terima yang 3 kali kalau nggak salah yang Riau ini. Jadi di sini peristiwa pidananya dilaporin, dipelajarin, jalan juga. Kemudian di sini masih nyerahin juga. Itulah OTT itu gitu. Kan kita nggak pernah ngikutin sesuatu yang tidak peristiwa pidana terjadi kan. By definition memang harus begitu. Harus kejadian dulu. Ya, persoalannya kembali lagi. Ketika Anda menginginkan sebuah pasukan yang betul-betul bebas dari konflik kepentingan. Pasukan yang benar-benar transparan. Pasukan yang benar-benar akuntabel. Ini kan menjadi pertanyaan ketika Anda bagian dari pemerintah yang berkuasa saat ini. Faktanya Anda bagian dari pemerintah. Jadi itu secara teori organisasi agak sulit kita menjelaskan bahwa Anda independen. Kalau kita lihat bagaimana undang-undang KPK itu berdiri, kan orang bilang, oke lah ini karena polisi kayak begitu, jaksa kayak begitu, kita bentuk KPK. Nanti kalau jaksanya ini udah baik-baik, polisi udah baik-baik, kemudian KPK ditutup. Enggak begitu kan, bukan yang disebut mereka sebagai ad hoc segala macam. Enggak, itu memang sudah kita tanda-tangani piagam PBB itu. Jadi sekali lagi, kalau kemudian tadi pertanyaannya ada laporan masuk, didalami siapa berbuat apa, kemudian bagaimana kita memilih ke atas menjadi ini yang menjadi prioritas. Itu prioritasnya selalu sangat klasik, yang menjadi perhatian publik, yang membawa implikasi terhadap indeks-indeks tadi itu. Karena itu parlemen, korupsi politik itu sangat ini, maka IKTP kita eager waktu itu kan. Ya kan itu menyangkut high profile person, uangnya banyak, kerugiannya banyak, bikin orang menderita, bikin padahal IKTP itu kan kita waktu KTP elektronik itu kan kita membayangkan seperti sekarang kan dampaknya, tinggal masuk di sini jadi semuanya digital. Semuanya serba digital. Jadi waktu itu kita prioritaskan. Apakah sekarang mereka melihat prioritas? Yes, WUS prioritas. Tapi menjadi pertanyaan ketika bilang WUS ini hanya soal jual beli tanah. Kamu men, bener nih, WUS hanya jual beli tanah. Itu hanya satu bagian daripada kasus dugaan korupsinya. Iya kan? Anda bisa ngejelasin nggak dari 0,1% bisa ke 2% ke China? Itu aja udah. Masa itu soal beli tanah, bro? Iya kan, kalau soal beli tanah ini soal teknis. Jadi ini udah mulai diarah-arahin ke orang lapangan ini kelihatannya. Ini juga kita menjadi tanda tanya. Dan kenapa mesti cerita yang diekspos itu bicara jual beli tanah pemerintah dibeli sendiri oleh pemerintah, itu mah udah sangat umum. Tapi bagaimana ini menjelaskan prosesnya? Jepang yang udah bekerja 5 tahun, tiba-tiba dialihkan ke China yang hanya belajar 4 bulan. Nah ini di kepala saya, ini KPK kok begini ya? Cari dong yang lebih strategik. Kalau soal beli tanah itu hanya bagian 1 dari 4 yang lain. Ya, jadi ini indikasi-indikasi yang bagian berhubung pidatanya tadi, ada sesuatu yang menimbulkan kecurigaan pada kita kan. Jangan salahin dong. Masuk korek begini gede hanya urusannya pembebasan tanah. Jadi pada akhirnya selain tadi ada priority list seperti high profile person dan lain-lain itu, terus juga ada basis administrasi yang memang harus dilengkapi, Bang. Oh iya dong. Jadi nggak mungkin juga kalau belum lengkap dipaksain, nggak bisa. Karena itu kan memang harus
harus terkolek gitu kan. Masih di pengadilan kan kalah. Karena selalu kita di sana itu selalu memegang conviction rate. Ya, supaya jangan sampai gagal. Betul. Nah, soal kemudian di iktp kita di pra-peradilan kayak begitu, kita ulangi lagi aja kan gitu. Jangan kemudian di pra-peradilan kan kalah terus diem gitu. Ini kan ada beberapa nih. Ya. Pokoknya proaktif terus kenceng. Iya, kejar lagi. Berarti Anda yang memasukkan kemarin nggak yakin. Kalau kalah di pra-peradilan jelaskan lagi. Pra-peradilan itu kan nggak bicara formil. Karena nggak bicara material di situ. Jadi ini juga menunjukkan ada indikasi niat yang nggak fight gitu dalam mengejar supaya kita nggak jatuh kayak Nepal nih gitu loh. Ini kan momennya tepat juga nih kan, pemerintah presiden baru membentuk komite reformasi Polri. Yes. KPK kira-kira perlu nggak dibuat komitenya dulu atau langsung ke Perpu aja? Kalau saya bilang sih karena gini, mesinnya udah ada di sana. Jadi nggak perlu komite-komitean lah ya. Karena nilai juga udah ada toh. Kalau di Polri kan nilai masih dipertanyakan tuh. Mereka ribut soal Tribrata, soal apa itu kan ribut mereka semua itu kan. Ini kan sudah ada nilai itu loh. Tinggal bagaimana mesin itu dihidupkan lagi. Value-nya itu udah ada di situ gitu. Jangan pakai Pertalite ya. Iya. Gak ini jangan pakai RON 88 loh. Ya pakainya RON 98 dong gitu kan. Ini bercanda. Gak ada hubungannya sama itu. Kemungkinan mesin jadi aus ini kan. Nah, terus gini Bang, kalau dari segi, mohon maaf nih, kesejahteraan apakah sekarang lebih baik atau lebih buruk apa gimana? Menurun nggak sih? Kan di mana-mana orang berjuang di dalam memberantas korupsi dia harus aman dulu secara kesejahteraan. Kalau nggak dia juga ribet nih. Di sebelumnya itu kan kita itu hanya beberapa step di bawah Kementerian Keuangan ya, seingat saya ya. Tapi sampai saat ini masih begitu, saya nggak tahu berapa remunerasinya itu ya. Iya, tapi selalu tetap memang. Tapi masih kalah sama Kementerian Keuangan waktu itu. Waktu itu ya masih beberapa step di bawah. Jadi maksud saya gini, kalau memang itu padahal korupsi di Kementerian Keuangan masih tinggi. Ya. Nah, itu juga ironis juga ya sebenarnya. Ironis. Jadi sekali lagi makanya kan saya beberapa waktu sebelumnya sama ya Reza aku bicara bagaimana aku buka kontainer di Priok kan. Gua buka sendiri kontainer. Dia bilangnya kunci Inggris. Nggak taunya mobil BMW sepeda motor kan. Ya dan kemarin kayaknya Purbaya ikut-ikut juga tuh ngebuka kontainer juga. Tapi habis ngebuka nanti apakah jalan atau selesai kita nggak tahu. Nah, jadi maksudnya gini, kalau kita bicara salary itu sebenarnya relatif. Yang paling penting adalah sebenarnya kepastian seseorang menyelenggarakan penegakan hukum. Ya oke, kita gagal menjaga novel sehingga terjadi sama dia. Tapi sebenarnya di depan kita udah jagain novel juga. Sehingga mereka masuk lebih teliti, si penjahat lebih teliti, nyerangnya pada saat dia selesai sholat subuh ketika itu. Tetapi salary dan perlindungan terhadap tenaga kerja di masa lalu kita sangat detail. Nah, sampai kita ngitung-ngitung setiap orang tuh punya risiko. Ada pimpinan tuh risikonya ini, itu dijagain gitu. Apakah sekarang ini bagian dari upaya untuk menjaga itu sehingga mereka berani untuk melakukan penindakan? Ya bisa dipertanyakan juga. Jangan-jangan juga mereka hanya kayak pegawai negeri biasa juga mentalnya. Begitu dia jadi pegawai negeri ya mentalnya pegawai negeri biasa gitu. Ya, ini yang menurut saya indikatornya ada nggak Pak Saud? Ya ada, indikatornya itu. Masa blok Medan aja bisa diselesain gitu. Itu kan indikator. High profile person merugikan banyak ini dan orangnya sudah dibicarakan di pengadilan, itu sudah pasti. Terus kemudian Ubaidillah juga udah ngelapor, saya juga udah datang ke sana sama Abraham Samad. Ngapain juga gua ke sono kalau buktinya kurang kan gitu. Tapi kan nggak ada tindak lanjutnya. Nah itu sebabnya saya hanya bisa mengatakan kembali lagi, please Pak Prabowo, Anda 5 tahun jangan ikut-ikutan menyimpan di bawah karpet. Karena ketika Anda selesai, nanti ini akan dibawa ke atas karpet, walaupun nggak berhasil. Jangan-jangan banyak banget gitu. Iya, tapi noisy. Apa yang mungkin di bawah karpet ini? Hitung aja satu-satu. Kemungkinan selama Pak Prabowo ini ada di bawah karpet tuh banyak loh. Kita bisa menentukan itu beberapa hal yang kemungkinan ini berada di bawah karpet. Ketika Anda selesai, kemudian Anda enak-enak liburan di Pulau Seribu dipanggil-panggil. Kita nggak tahu Pak, rejim ini terjadi kayak bagaimana, terjadi perubahan yang sangat besar di masyarakat. Memilih presiden yang benar-benar independen, memilih presiden yang punya partai politik tidak tergantung dengan partai politik yang ada saat ini. People change, man. Jadi jangan ikut-ikutan menyimpan di bawah karpet. Buka semua ke atas supaya itu selesai.
dan dia bisa tenang menjadi presiden yang berbeda dari presiden yang sebelumnya. Terus Saud ngomong gitu, iya dong, gue selalu tetap optimis, ya kan? Kita kan nggak bisa bilang Kita orang jelek. mengkritik itu bukan tidak optimis, Iya jangan dong. salah. Jangan. Justru Iya. kita paling optimis sehingga supaya arahnya benar. Itu juga lah, Itu. makanya Pempida begitu gue jawab nggak sampai setengah jam gue balas kan, gue hadir, gue bilang gitu kan. Jadi bukan maksudnya kita nggak senang kepada seseorang, enggak. Ini tanggung jawab kita. Iya. Saya beberapa hari ini kan komunikasi juga beberapa teman-teman di ASEAN di anti korupsi, dia ngingatkan loh, Pak Saud hati-hati, itu negaramu itu selalu nyimpen di bawah karpet, di negara kami enggak. Selesai kami angkat ke permukaan. Oh, Nah. mereka ada kontak-kontak. Oh iya, saya ada komunikasi, aku dapat penghargaan juga di negara Iya. ASEAN. Bang, ya mungkin banyak orang nggak tahu nih. Ini mohon maaf nih, supaya kita lebih paham ke arah kesejahteraan tadi. Komisioner itu mungkin aman ya pada saat menjabat. Artinya dari segi kesejahteraan. Tapi setelah tidak menjabat itu dapat apa aja, Bang? Sorry nih, maksudnya kan bukan apa-apa. Konsekuensi Abang melakukan pemberantasan korupsi ini pasti banyak orang dendam, banyak orang sakit hati, ya banyak potensi kejahatan ke Abang loh sebenarnya. Bum, lu nakutin gue nih? Bukan. Bukan, maksudnya justru saya mau nanya. Lu nakutin atau ngomongin ke gue? Abang nih sekarang dapat apa aja? Artinya dapat perlindungan nggak? Semacam asuransi atau apa untuk perlindungan gitu. Terus dapat pensiun yang cukup oke nggak gitu kan? Karena kalau nggak, waduh berat nih Bang nih kehidupan nih. Lu bikin, lu ngetes mental gue ya? Oh, kalau saya masalah mental nggak ragu Bang. Gak gini. Tapi kan kita pengen tahu nih, publik pengen tahu nih, sebenarnya kesejahteraannya pasca menjabat itu gimana? Jadi kita waktu dulu tuh, umpamanya kita dapat 10. Aku nggak bilang 10 ya, umpamanya dapat 10. Nah itu diambil, dipotong 2. Oh, untuk kayak asuransi gitu segala? Enggak, dipotong 2. Nanti yang 2 ini diserahkan waktu aku udah selesai. Oh. Dikembaliin yang 2 itu. Ya, kayak kan? Ditabung lah. Iya, ditabung. Itu sebenarnya uang gua sendiri secara paksa. Ditabung secara paksa. Cuma supaya keren lah kelihatannya ya. Ya. Nah itu diberikan ke kita. Abis itu nggak ada cerita. You may go. Nggak ada. Kecuali kalau BPJS karena aku gitu karena aku pernah di BIN, dari eselon 1 di BIN, ya gua hanya pensiun dari eselon 1-nya. Pegawai negerinya. Ya jadi sebenarnya dari KPK sendiri nggak ada. Oh. Dalam hal terjadi yang tadi implikasi-implikasi itu, ya itu tadi, siapa suruh lu ke KPK? Oh. Siapa suruh lu ke KPK, bro? Itu dengan independensi aja begitu, Bang. Apalagi sekarang tidak independen. Siapa suruh lu ikut-ikutan tes? Nggak ada. Jadi resiko bener sendiri ya? Iya, makanya baik-baiklah pusap di rumah, paling nggak bisa ngelawan orang kalau ada mau gebuk gitu ya kan. Senjata nggak dikasih, Bang? Nggak ada. Kalau saya sih dari dulu. Oh bukan, maksudnya ini kan buat defense, bukan untuk gagah-gagahan atau apa? Bukan. Kalau saya sih lebih susah bawa-bawa gitu, karena ada satu pimpinan dulu pernah hilang malah. Oh, senjatanya. Iya, karena memang itu kan sebenarnya sebaiknya dipegang oleh orang lain, kita fokus di kerjaan kita gitu. Iya. Jadi sekali lagi itu nggak ada, tapi menurut saya makanya mohon maaf nih, kayak yang paling berani ngomong cuma abang aja yang mantan ini, yang lain pada dia. Yang lain juga sorry saya jahil. Ada beberapa lah, tapi nggak banyak juga yang ngomong kan sebenarnya mantan ini. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sebenarnya bagaimana ketulusan itu dilaksanakan. Saya nggak usah nyebut case-nya ya. Ada case yang seorang lawyer itu kan menghalangi penyidikan. Di Reja juga aku udah ngomong ini. Mungkin penonton bosan kali. Saya pernah nonton juga. Iya, jadi waktu itu saya bilang bahwa saya ketemu dalam satu forum di TV dengan lawyer yang menghalangi penyidikan sebuah kasus. Tiba-tiba ketemu di TV gitu. Di live itu saya bilang, bro, aku lebih menghargai kamu sebagai lawyernya dia itu kemarin. Karena saya anggap Anda sudah bertanggung jawab. Daripada orang yang di luaran sana masih belum bisa kita buktikan, tapi dia masih korupsi. Jadi dengan saya mau ngomong begitu kan sebenarnya saya sudah memberi sinyal kepada seseorang yang pernah kita hukum. Please, aku karena digaji. Jangan benciin gua, ya kan? Ya, please gitu. Dan jangan timpukin pale gua, please gitu. Nah, gua digaji gitu loh. Kalau enggak gua enggak akan gua tuntut juga gitu. Dan please job juga, description lah ya. Iya, dan kedua juga pimpinan kan berlima.
Kalau gue sendiri yang ngotot, yang 4 enggak kan enggak Nggak jadi selesai juga. Jadi Iya. kolektif kolegial. Enggak, gue benci sama lu karena lu banyak ngomong, bisa juga. Tapi please gitu. Ya, kita tujuan kan maksudnya supaya negara Indonesia adil, sejahtera, dan seterusnya gitu, Bro. Iya. Wah, itu luar biasa. Tapi sebetulnya kalau kayak, mohon maaf, BPJS sih dari yang eselon 1-nya masih ada dong berarti? Oh, BPJS nggak ada. Nggak ada? Ya nggak ada. BPJS Kesehatan? Sama sekali? BPJS yang yang buat pribadi. kesehatan? Pribadi aja. Pribadi aja. KTP Jadi bayar kita. sendiri? Iya. Berarti masih oke lah. Ya, itu BPJS pribadi lah, bukan dibayar oleh siapapun. Ya, jadi artinya kalau memang pun mau ada sesuatu, ya kan, agak naik kolesterol dikit. Itu pribadi aja. Iya. Pribadi. Bang, tapi Abang merasa apa namanya setelah selesai itu merasa puas nggak dengan apa yang Abang capai, atau masih ada semacam PR gitu ya yang belum terselesaikan gitu? Iya, jadi waktu SBY memimpin, dia mengeluarkan Perpres. Dia pingin sebenarnya tahun 2025, tahun ini kalau nggak salah ya, indeks persepsi kita itu di atas 60-an kalau nggak salah. Di atas 60, di atas Malaysia lah gitu. Nah, kami tertrigger juga dong. Malaysia nggak naik-naik juga ya, Bang? Mereka up dan down. Turun naik. Tapi yang jelas overall mereka di atas kita sekarang 50. Jadi ukuran itu juga ada di kepala kita waktu itu. Kalau bisa kita selesai itu bisa nyampe, karena kita masuk itu kan 32 atau 34 waktu itu. Kita pingin OTT ditambelin gitu kan, jadi 40 berikutnya kita harapkan naik jadi 50. Jadi harapannya kan mimpinya itu. Tapi kan kita waktu itu hanya mampu sampai 40. Ketika kita 2 undang-undang KPK datang itu kan indeks persepsinya 40. Terus jatuh ke 34. Ketika KPK dianggap tidak independen. Nah, kalau Bro tanya bagaimana mimpi-mimpi itu, ya kalau mau kan sebenarnya gini loh. Kalau pakai definisinya Pak Prabowo pertumbuhan ekonomi 8%, ya memang indeks persepsi korupsinya linearitasnya itu ya memang di atas 60 gitu. Karena itu kan jadi di situ persaingan sehat, pengadaan barang sehat, ekspor importnya baik, nggak tergantung dari apa namanya itu free rider, free wheeler di swasta itu. Terus kemudian money politik menjadi menurun, yang saat ini 22. Itu kan semua kan akan menjadi baik. Makanya kita masuklah waktu itu pencegahan yang disebut sebagai politik cerdas dan integritas. Kalau bisa partai politik itu kaderisasinya jelas, kode etiknya jelas. Ada beberapa partai politik mengikuti. Karena dari situ nanti akan kelihatan kenapa varietas demokrasi memberi kita angka 22. Biarin aja Mas Saud, ini negara kita kok. Enggak, karena ini 9 lembaga ini kalau dirata-ratain satunya jomplang kan jomplang. Iya kan? Kemarin World Economic Forum udah naikin tuh mendekati ke 60. World Economic Forum mungkin melihatnya agak mulai baik gitu ya kan. Karena presiden kita juga selalu hadir menyampaikan janji-janjinya di forum itu. Tapi yang lain kan World Justice Project, terus kemudian Economic Intelligence Unit, terus kemudian World Competitiveness Index itu kan turun. Jadi sebenarnya dulu kita masuk ke detail-detail itu, Mas Pembida. Jadi gini, 9 lembaga itu umpamanya dia bicara World Justice Project umpamanya. Kenapa dikasih 50? Kami ngomong dengan Mahkamah Agung. Tolong dong Pak, perbaikin dong. Kita ngomong juga dengan Komisi Yudisial. Tolong dong Pak, hakim-hakim kita ini. Supaya kita bisa naik nih Pak. Kalau naik ini kan dampaknya investasi datang. Oh itu, ekonomi kepastian bangkit gitu ya. Jadi naik. Country risk-nya turun. Betul. Nah ya betul, country risk-nya turun dan seterusnya. Jadi kita masukin tuh Mas satu-satu. Jadi umpamanya kalau terus kemudian buat Justice Project. Kalau kemudian kepolisian kita masuk, rekrutmen dijagain kalau bener rekrutmennya, jangan kayak begitulah rekrutmen seperti selama ini. Terus kemudian kalau kita masuk dalam persaingan, kita masuk ke Kadin juga. Kadin itu bagian dari kita. Kadin masuk Pak. Saya datang juga ke daerah supaya kalau mulai macam-macam di daerah ada yang pengadaan barang tuh susah. Kalau nggak kalau nggak ikut masuk dalam pusaran itu nggak akan pernah dapet. Padahal kita tahu pengadaan barang dan jasa itu kan harusnya harus dilelang semua orang, bukan juga berdasarkan siapa yang menawarkan paling rendah yang menang, nggak gitu. Semua kan ada estetika gitu. Di pemerintahan daerah, karena tadi Political Economic Risk Consultancy Persi berpusat di Hong Kong, dia menilai presiden dan pemerintah daerah. Kita masuk ke pemerintah daerah, ada yang namanya di situ Monitoring Center for Prevention. Kita awasin pajaknya, pendapatannya, pengadaan barangnya,
pengawas internalnya dan seterusnya 9 variabel, ada monitoringnya, ada dashboard. Mereka harus isi siapa yang turun, siapa yang naik. Jadi semua yang 9 lembaga itu kita masuk, bro. Tapi kan itu nggak sustainable. Berantas korupsi kalau antum nggak sustainable, Saitonnya datang 7 kali lebih jahat. Ada tertulis tuh. Itu ternyata kayak begitu gitu loh. Jadi, nah ini makanya saya bilang, siapa ini orang-orang Prabowo yang punya passion di anti korupsi ini? Gunakanlah Anda punya imajinasi supaya nggak business as usual. Nggak kerasa loh, ini udah mau 1 tahun loh. Tahun depan dia 2 tahun, tahu-tahu sebenarnya 2029. Karena nggak bisa Anda bisa mengatakan, ini kan teori perubahan. Anda bisa bayangkan nggak yang biasanya bangun jam 7 disuruh bangun jam 3? Pedas mata kita ya kan? Jadi kan dia harus bertahap gitu loh. Jadi Pak Prabowo tiap tahun ini punya skenario-skenario penting secara bertahap untuk kemudian kita bisa nyasar 9 lembaga ini gitu. Jadi sehingga itu diikutin variabelnya. Saya yakin ada banyak yang paham di sana 9 lembaga ini. Kenapa menjadi indeks persepsi korupsi? Karena itu indikator dan itu international wide. Itu menjadi ukuran. Ibaratnya kita sekarang mau ke Afrika nih, kita punya uang banyak nih. Kita mau investasi di situ ada intan berlian yang mahal, yang bisa kita gampang kita gali. Tapi gimana? Susah Pak Saud. Anda kalau nggak nyuap di situ nggak dapat. Mikir 2 kali juga gue kan. Ngapain? Mending gue ke negara lain kan. Indikatornya indeks persepsi korupsi itu. Betul. Bang, kalau misalnya begini, apa namanya nih? Secanggih apa sih KPK sekarang? Kalau dulu kan termasuk yang luar biasa lah, nyadap segala gitu. Sekarang fasilitas-fasilitas yang adanya ini akan lebih canggih nggak? Atau memang masih seperti zaman SBY itu kan udah 20 tahun lalu tuh, gitu kan, ketika beli di awal. Tentu teknologi udah berubah total tuh, ya kan? Sedangkan tingkat kejahatan juga istilahnya penjahat-penjahat ini juga udah punya alat-alat canggih nih. Mungkin untuk menahan penyadapan dan lain-lain. Apalagi sekarang, mohon maaf nih, kayak judulnya kok nggak kebongkar-bongkar sih. Padahal nggak mungkin judul nih istilahnya apa namanya nih menjamur seperti ini kalau nggak ada yang melindungi, Bang. Dan ini kan sebenarnya kan korupsi juga gitu. Nah ini gimana nih, Bang? Saya pengen tahu nih kira-kira waktu Abang dulu terus kemudian proyeksi ke depan di dalam konteks alat-alat untuk mendukung kerjanya KPK itu seperti apa? Sebenarnya kalau dari sisi teknologi itu yang membedakan itu kan sebenarnya capacity dan kecepatannya aja. Ingat nggak kita punya ini kayak gini? Mulai pertamanya itu kan 2 giga. Cuman aja bisa gimana 2 warna. Sekarang million color. Dulu 3G, sekarang 4G. Jadi artinya teknologi yang paling canggih itu ada selalu di Indonesia. Soal beli-beli barang kita ini nggak pernah kalah, bro. Malah rajin beli. Setiap ada perubahan teknologi dari 2G, 3G, 4G, 5G itu semua ada diikuti. Yang agak berbeda itu adalah ketika kemudian Anda harus menerapkan bahwa kemudian Anda tidak punya konflik kepentingan di situ. Jadi kalau nilainya nggak berubah, pasti itu bermanfaat gitu ya. Teknologi bermanfaat. Jadi artinya gini, kalau memang kita mau, contoh gini loh ya. Ingat nggak dulu waktu kita masih pakai DOS? Oh iyalah, DOS yang berapa? 3 atau 4 atau 5? Sampai 5 terakhir. Agak canggih lah, mungkin DOS 6.6 atau apa. Kita ngetik waktu itu DBase, ada WordStar atau DBase. DBase itu kan bisa lihat bahwa Saud Situmorang, nggak mungkin ada 2 Saud Situmorang yang orang yang sama. Ada mungkin Saud Situmorang di tempat lain, tapi tanggal lahirnya pasti beda. Karena nama Saud kan common, Situmorang juga common. Tapi kan nggak mungkin ada tanggal yang sama lahirnya kan. Jamnya juga pasti beda tuh. Alamatnya pasti beda kan. Katakanlah nggak ada nomor KTP-nya. Kalau sekarang kan ada nomor KTP lebih gampang. Sehingga kemudian PPATK lebih gampang juga nih. Saud punya transaksi di mana nih? Gua telusurin aja nih. Dan bank nggak akan mungkin nerima gua kalau nggak ada NIK gua kan. Jadi artinya PPATK. Nggak ada alasan sebenarnya, ada nggak transaksi yang aneh-aneh atas nama Saud Situmorang atau siapapun nama orang itu dari sisi PPATK. Jadi KPK sih nggak tahu pun, bro, coba cekkan dulu. Ini mulai dari penandatanganan tanggal sekian, kemudian ada bla 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 bla. Mereka tinggal lihat. Dapat tuh ya. Iya, dia udah umumkan, makanya dia bilang ada beberapa yang di proyek strategis arahnya lari ke partai politik. Kenapa itu nggak diterusin? Itu udah dijelaskan loh oleh PPATK. Ada sekian kaitannya dengan proyek strategis. Kan KPK harus kupingnya berdiri. Sopo wong iku? Ya golek iku nono gitu ya kan.
Betul. Jadi Iya. artinya teknologi, jangankanlah secanggih yang sekarang, yang pakai DOS dulu itu pun Bisa sebetulnya dipakai. nggak ada Yang dua. penting nilainya nggak berubah. Yes. Value-nya itu yang harus Nggak ada dijaga. dua sound system orang yang sama. Itu pasti beda sound system orang yang tinggal di sekitar Otista sana nih. Ini orangnya. Walaupun nggak ada itu artinya nggak ada GUI ya, nggak ada gambar foto segala macam. Apalagi Graphic sekarang. user interface maksudnya. Yes. Sekarang udah ada sidik jari. Kok jadi kelihatan susah banget ngikutin orang. Ngebuktiin jadi susah ya. Iya. Padahal dari HP aja di track timeline-nya bisa ketahuan sebenarnya kemana Udah barang aja. bukti semua di situ. Jadi sekali lagi sebenarnya untuk kita bisa menggunakan teknologi untuk kemudian kita lebih sejahtera, untuk kita lebih adil, untuk kita lebih bermartabat tuh bisa. Tapi kan selalu orang bicara digital itu seperti versinya Rismond menghadapi ijazah palsu. Kan? Begitu tekunnya ilmu itu, dia bilang malah dia yang ngaco katanya. Iya. Karena memang teknologi nggak dipahami sebagai sebuah alat untuk membantu kejujuran. Teknologi dipakai justru menutupi kejujuran. Nah, itu disaster. Dan dunia luar akan melihat tuh barang yang lu pakai sama sama gua, alat sadapnya sama juga nih buatan Jerman, made in Israel dikit-dikit lah gitu kan, ya kan, sama di 4G juga, di 5G juga, tapi kok kelihatannya susah banget gitu loh. Jadi ini makanya sekali lagi, nah bagaimana sebenarnya Pak Presiden bisa menginspirasi, gunakan semua teknologi, gunakan semua sarana, nggak ada alasan. Gua selesai 2029 IPK di atas Malaysia. Kalau Prabowo berani ngomong gitu, gua yakin bisa. Gue nggak mau tahu IPK, mungkin nggak di publik ya. Gue nggak mau tahu, pokoknya selesai gue 2029 IPK kita di atas Malaysia. Itu legacy. Lu bayangin bro, polisi kita menjadi polisi yang paling ramah, sopan. Kita nelpon Pak, ada orang jahat di depan rumah gue, langsung datang, ya kan? Siapa itu yang jahat itu orangnya? Tanya-tanyain. Besok berhenti orangnya. Ya kan? Kita kan mau kayak begitu gitu loh. Ya makanya orang kemarin respon reformasi di kepolisian itu kan what next-nya itu dari sisi teknologi itu menarik. Nah, mereka bilang teknologi kami ketinggalan Pak, kami kurang uang, kami kurang sarana. Tapi nilainya itu yang paling penting, bukan soal teknologi dan instrumennya. Ketika Anda bicara strategi, struktur, skill, staff dan lain-lain, nilai di dalam ini nggak berubah. Di kepalanya itu masih belum membuat hukum yang adil dan bermanfaat. Nggak akan selesai. Nah, oleh sebabnya KPK kalau memang bisa menjadi sebuah mekanisme trigger untuk mendorong orang untuk kembali ke track yang benar di dalam pelaksanaan ekonomi, sosial, politik terlebih. Jangan lupa biaya politik kita tinggi, ya kan? Ya, bagaimana ini bisa diselesaikan? Jangan lupa lagi Paritas Demokrasi ngasih angka 24, 22. Ini tanggung jawab kita loh. Kalau kita bisa naikin itu lagi cara berpolitik kita benar, DPR-nya juga begitu, ya sehingga kita bisa dapat indeks persepsi korupsi yang baik, gitu bro. Kalau di indeks pemberantasan korupsi itu ada nilai pencegahan itu berapa banyak? Nah ini saya mau masuk ke pencegahan karena banyak KPK ini dinilai selalu sukses dalam konteks memberantas, tapi dalam konteks pencegahan ini sebenarnya effortnya apa sih Bang? Kesulitannya kan di pencegahan ini kan seperti dia kayak... Apa karena memang sudah terlalu membudaya ya korupsi itu? Sehingga susah dicegah gitu? Kalau menurut saya itu juga poinnya. Cuman kan yang jadi masalah tidak ada komitmen untuk menjalankan perintah itu. Contoh yang paling sederhana gitu ya. Kita katakanlah tadi ngambil contoh kontainer di Tanjung Priok gitu. Ya kan? Bagaimana itu semua barang yang masuk dan keluar itu sesuai jumlahnya dan seterusnya. Kita tahu kasus CPO melibatkan banyak orang, ya kan? Dikirimnya berapa, masuk berapa dan seterusnya. Ujungnya di port ini kan hanya mereka melihat barang itu, mereka buka dan melihat. Tapi di ujung sini kan sudah jadi masalah nih. Nah orang yang di ujung kelihatan. Orang yang di ujung ini kan sudah melakukan di sini. Katakan KPK bisa masuk di sini semua, melakukan ini loh, lakukan tata kelola yang baik. Standar internasionalnya begini, ini ISO-nya, ya kan ada ISO segala macam. Mana ada ISO yang nggak kita tanda tangan nih bro? Semua ISO kita tanda tangan, ISO 37001 kan ISO berapa? Tapi kan begitu once itu di pelaksanaan kita nggak konsisten. Di lembaga mana nggak ada komisi etik? Semua ada ya? Di daerah tuh ada. Pengawasan juga lumayan lah ya sekarang ya. Tapi begitu dia mau diimplementasi, sehingga orang bilang, Pak Saud, kita nggak punya keberanian karena ditakutin gubernur. Nah, oke, jadikan stafnya Mendagri.
pengawas internal. Sampai sekarang saya nggak tahu jadi atau nggak seperti itu. Supaya dia orang di daerah itu pengawas, orangnya pusat kan gitu. Tapi nggak juga, karena memang budaya kita. Jadi yang menurut saya yang paling baik adalah buat aturan. Ketika kemudian aturan itu nggak jalan, Anda itu harus laksanakan putusan-putusan. Ada enforcernya ya. Enforcernya gitu loh. Makanya lagi-lagi pentingnya apa yang disebut sebagai meritokrasi tadi, terus kemudian kejujurannya untuk kemudian melaksanakan itu. Oke, kamu boleh agak fleksibel sedikit karena orang belum tentu semua sama. Sistem di Jakarta dengan di daerah belum tentu sama. Jamnya aja di Papua dengan kita selisih 3 jam. Ya, orang udah tidur, mereka udah pulang, kita masih ngantor di sini. Nah, itu kan fleksibel ya nggak? Jadi nggak ada alasan, lu males lu gitu nggak. Tapi kan sekali lagi, ketika Anda sepakat untuk dijalankan, itu nggak dijalankan. Contoh lah yang paling sederhana, pengadaan barang aja. Itu udah jelas Anda nggak boleh menentukan siapa pemenang sebelum Anda umumkan di media. Itu udah tertulis kan? Kepres kan itu bro. Lu kok ketawa sih? Iya, saya paham itu. Saya udah paham itu. Iya. Kan? Itu udah jelas kan? Benar. Jangan lakukan penentuan pemenang sebelum lu umumkan di koran. Bahwa lu melaksanakan proyek ini. Nyatanya apakah seperti itu? Nah, kan koran udah nggak ada. Tapi kan harus diumumkan juga kan? Iya, harusnya pakai media yang lain lah ya. Iya. Tapi di koran masih loh. Masih ada juga. Masih. Kalau baca koran masih ada pengumuman di situ. Kontrak pengadaan ini gitu. Tapi jadi sekali lagi, konsistensi melaksanakan yang tertulis dengan enggak, itu yang kemudian agak sulit. Kalau nggak ada tertulis, nggak boleh. Anda nggak boleh menghukum orang karena nggak ada aturan yang ada di situ. Nah, jadi siapa yang menyelesaikan ini semua? Karena ini Indonesia ya presidennya. Dia harus jadi contoh. Perintahnya jelas. Nggak mungkin juga dong Pak Prabowo jadi penyidik. Oh iya, pasti. Kan? Dia udah ngomong, lu jalanin dong kalau lu polisi, lu jalanin dong kalau lu jaksa, lu jalanin dong kalau lu KPK. Nggak ada alasan lu takut lagi gitu loh. Ya gitu maksudnya. Luar biasa Bang. Terima kasih sudah hadir di PhD 4K Bang. Mungkin ada closing statement untuk audiens PhD 4K, silakan. Oh ya, jadi sekali lagi kita berharap Pak Prabowo sehat sampai tahun 2029. Amin. Ya, kemudian dia bisa memimpin Indonesia. Please, Pak Prabowo punya target bila perlu ketika selesai tahun 2029 dia persepsi korupsi di atas Malaysia misalnya. Itu sampaikan kepada para menteri. Kalau dia macam-macam dia ganti aja, udah gitu aja. Wah, keren. Ya kan? Luar biasa Bang. Terima kasih Bang. Nah, itu tadi Bang Saud Sitomorang yang luar biasa telah memaparkan. Sebetulnya ya zaman dulu sama zaman sekarang, mungkin zaman sekarang nggak terlalu clear karena beliau nggak di dalam. Tapi paling tidak, walaupun sudah tidak menjabat, beliau tetap terus mendorong agar KPK menjadi kuat dan menjadi cerdas. Dan juga yang paling penting adalah tadi, value-nya. Value-nya harus dijaga. Karena kalau value itu hilang, selesai sudah negara ini. Nggak ada pegangannya lagi. Baik, akhirnya saya juga Pembida Hidayatul harus undur diri karena waktu membatasi kita. Nonton terus PhD 4K, podcast-nya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kocaknya ada nggak tadi ya? Kocak banget kita.